Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo keluarga Jakarta. Kembali lagi di podcast Keluarga Jakarta bersama saya Fadli. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas topik atau isu yang banyak atau sering sekali diperbincangkan atau menjadi hal-hal yang mungkin dianggap normal. Dan setiap orang suka dengan lelucon atau candaan yang mengandung tawa. Celetukan humor yang menggelitik perut terkadang bisa membuat kita tertawa sampai terpingkal-pingkal, bahkan mengeluarkan air mata. Tak jarang juga kita sekedar tertawa ala kadarnya atau hanya tersenyum tipis. Persamaan dari itu semua adalah kita terhibur. Lalu, bagaimana dengan humor atau candaan seksis? Nah, podcast Keluarga Jakarta kali ini kita akan membahas mengenai candaan seksis. Pasti kita pernah dengar di lingkungan sekitar, entah sebagai orang yang dijadikan objek candaan, entah hanya mendengar atau bahkan kita tidak sengaja ikut jadi pelaku candaan seksis. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir narasumber kita hari ini, Ketua Sub Kelompok Perlindungan Perempuan, Ibu Evi Lisa. Halo, apa kabar Ibu Evi? Alhamdulillah, sehat Mas Fadli. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di podcast Keluarga Jakarta hari ini. Hari ini kita akan ngebahas nih Bu, isu-isu ya Bu, yang banyak banget orang dari berbagai generasi ya Bu. Bahkan sampai dengan di generasi sekarang, mungkin dari generasi Ibu gitu ya, dengan Ibu yang sudah berpengalaman di bidang perempuan ya Bu. Lebih banyak mendengar isu-isu atau kasus-kasus yang dialami perempuan. Nah, di sini kita pengen ngebahas candaan seksis Bu. Nah, kalau dari sudut pandang atau pandangan Ibu, seperti apa sih Bu candaan seksis itu Bu? Oke Mas Fadli, ini seru nih ya. Iya. Isu candaan seksis ini sering banget nih terjadi nih di mana aja sih Mas, di lingkungan kerjaan, di lingkungan pertemanan ataupun lingkungan lainnya. Nah, mungkin kita harus paham nih bahwa candaan seksis atau humor seksis nih itu bukan lelucon Mas. Oke. Itu malah salah satu bentuk kekerasan, yaitu kekerasan verbal. Jadi sama sekali itu bukan lelucon. Nah, candaan seksis itu biasanya itu komentar yang berbau melecehkan yang tersembunyi di balik candaan. Oke. Nah, itu sering tersembunyi di balik candaan, terus dianggap itu bentuk candaan, padahal itu udah nggak lazim, udah nggak biasa gitu ya. Itu baru udah bisa jadi itu sudah merendahkan orang lain atau malah memberikan stereotip dan malah mengobjektifikasi seorang berdasarkan gendernya. Itu seakan-akan tuh bercandaan padahal sudah merendahkan orang lain. Dan bahaya juga bahaya ya, Mas. Dan sering kan alih-alih nih Mas ya, sering pengen terlihat asik tuh ya, sering ya. Banyak Bu. Pengen terlihat lucu. Nah, mereka yang gemar melontarkan humor seksis itu justru malah terlihat kurang terpelajar. Ya. Betul kan Mas ya? Malah ya kan? merendahin diri sendiri ya Bu. Betul, malah menunjukkan kualitas dirinya dengan humor atau candaan-candaan seksis yang biasa terucap, terlontarkan gitu sih Mas. Oke, Bu. Jadi banyak juga ya Bu di sini berarti orang-orang yang melakukan humor seksis atau candaan seksis ini dengan berpendidikannya itu tinggi ya Bu, berpendidikan tinggi, terus dia nggak bisa memilah-milah nih Bu ya, mana yang candaan seksis atau bukan gitu ya Bu? Iya, jadi candaan seksis itu sih sebenarnya sering terjadi itu tidak melihat tuh pendidikannya siapa, karena itu sering dianggap hal yang wajar, sudah sering banget terlontarkan gitu aja. Jadi nggak melihat dia pendidikan tinggi, pendidikannya rendah atau gimana. Jadi nggak ada pengaruhnya sih. Nah Bu, kalau kita ini kenapa sih Bu ya? Maksudnya dari kita ini nggak boleh menoleransi candaan atau humor seksis Bu. Betul Mas, kita nggak boleh tuh menoleransi. Kenapa? Karena humor tuh punya kekuatan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa diremehkan. Jadi humor seksis yang kita anggap lumrah akan membuat seksisme dan malah pelecehan seksual itu menjadi lazim, kesan itu menjadi lazim karena
itu terlalu berdalih bersembunyi di balik candaan. Padahal tadi seperti saya sebutkan di awal itu sudah merendahkan, sudah membuat orang tidak nyaman. Jadi itulah makanya kita tidak menoleransi humor atau candaan seksis itu Mas. Jadi malah sering banget nih ada kalimat pembelaan dengan dalih bercanda itu Mas. Misalnya gimana tuh Bu? Iya, dianggap tuh itu kan cuma bercanda gitu kan, gitu kok aja, baper, gitu ya. baper gitu kan. Nah, jadi ada kalimat-kalimat dengan dalih bercanda itu lebih spontan diucapkan, disampaikan dibandingkan dengan kalimat meminta maaf. Padahal itu udah jelas salah ya Mas. Itu jadi malah cenderung ke pembenaran ya Bu. Iya, karena normalisasi karena selalu berdalih itu candaan. Ya tadi sekali lagi itu kan sudah merendahkan, membuat orang tidak nyaman. Nggak tahu ya Bu, gitu kan. orang itu. Iya, karena misalnya dia pernah apa yang Ibu Evi lah maksudnya. Iya, pengalaman orang itu kan berbeda-beda ya Mas. Siapa tahu dia pernah mengalami hal-hal yang tadi dianggap candaan gitu kan. Jadi menimbulkan traumatis orang itu. Jadi orang itu pasti udah tidak nyaman, udah merasa direndahkan karena kan pengalaman orang itu berbeda-beda Mas. Jadi lebih baik kita hindari aja candaan-candaan seksis. Kan banyak sih sebenarnya candaan-candaan yang lebih fresh, lebih nggak menyinggung orang lain, nggak merendahkan orang lain. Dengan candaan yang garing aja gitu ya Bu. Iya kan? Iya, garing yang tidak bapak gitu ya Bu. Iya kan sebenarnya banyak sih candaan-candaan yang bisa mencairkan suasana yang tanpa harus merendahkan orang lain. Jadi sekali lagi humor seksis itu kita tidak bisa menoleransi, menormalisasi atau melazimkan itu Mas. Sekali lagi ya Bu, akibatnya fatal ya Bu. Betul. Bahaya banget. Iya, karena generasi ke depan kalau ini jadi dinormalisasi mungkin bisa dibudayakan ya Bu. Jadi budaya ya. Bu? Jadi dianggap lazim gitu kan. Sekarang dianggap itu kan cuma bercandaan gitu. Karena itu sangat subjektif sih Mas itu ya. Kalau candaan-candaan seksis itu. Baik. Nah, Bu, kalau misalnya dari semua candaan, contohnya ya Bu, contoh candaan seksis yang sering banget nih dilontarkan atau kita denger nih, atau yang Ibu sering banget denger, itu yang seperti apa Bu? Contohnya Bu? Ini mungkin bukan hanya saya ya Mas yang sering mendengar, mungkin keluarga Jakarta atau teman-teman di lingkungan kerja atau di mana pun sering banget nih contoh ya Mas ya, nih yang pasti ini akan membuat orang tidak nyaman kalau mendengarkan. Kadang gini, mana ada sih kucing nolak kalau dikasih ikan? Itu arahnya kemana itu kan? Itu kan udah apa sih itu kan, penting banget apa itu dilontarkan gitu. Terus kadang ada gini Mas, punya 5 anak, pasti udah turun mesin berapa kali, 5 kali dong gitu kan. Itu kan udah orang tuh pasti udah gak nyaman gitu kan mendengarkan itu ya Mas. Apa sih kok harus dibanding-bandingkan seperti itu. Kadang juga sering gini Mas, hidup itu kayak diperkosa, nikmati aja. Kita nggak tahu orang yang kita ajak bercanda itu siapa tahu dia punya pengalaman yang tidak enak gitu kan. Itu kan bisa menimbulkan men-trigger traumanya dia, menimbulkan ya pasti nggak nyaman aja sih Mas. Jadi kita kan nggak tahu nih pengalaman orang-orang itu kan berbeda-beda kan. Kita nggak tahu traumatisnya ya. Iya, dengan ucapan kita itu menimbulkan traumatis gitu kan. Kadang juga sering nih, ini yang sering banget nih diungkapkan, dilontarkan nih. Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Waduh. Sering kan Mas dengarnya kan? Sering banget Bu. Dan si korbannya juga merasa nggak pasti kan itu jejak digital ya Bu? Iya, itu jejak kan digital dan itu bisa ditiru orang tuh. Ditiru orang berarti udah dipertontonkan, berarti sah-sah aja dong, normal-normal aja dong. Itu candaan-candaan seperti itu gitu kan Mas. Banyak sih Mas itu candaan-candaan seksis yang pasti nggak, sekali lagi pasti tidak membuat orang nyaman. Oke Bu, tadi kan itu contoh-contohnya ya Bu, yang udah secara gamblang Ibu jelasin. Terus dampaknya apa ya Bu bagi orang-orang yang punya traumatis, dan untuk tips ya Bu supaya kita bisa menghindari atau terhindar dari candaan seksis ini menurut Ibu Evi. Yang kita harus gimana Bu gitu? Oke Mas, mungkin aku akan
ini mungkin sebagian tips untuk menghindari candaan seksis. Pertama, kita harus bisa memahami batas-batas sensitivitas. Nah, dalam arti kita itu harus bisa menyadari bahwa topik tertentu atau jenis candaan mungkin tidak sesuai atau membuat orang merasa tidak nyaman, ya kan? Hindari candaan yang berkaitan dengan gender, penampilan fisik atau stereotip gender. Jadi jauhi candaan yang mengandalkan stereotip gender atau membuat asumsi negatif berdasarkan jenis kelamin. Itu Mas. Jadi kita harus bisa memahami batas-batas sensitivitas. Terus kita harus perhatikan juga bahasa nih, ya kan Mas ya. Pilih kata-kata dengan hati-hati. Sekali lagi harus dengan hati-hati. Ya Bu, asal jeplak aja gitu lah. Ini kan betul. Candaan seksis ini kadang ikut-ikutan ya Bu. Iya. Kadang-kadang juga asal jeplak aja gara-gara kita melihat mungkin atau fisik orang yang perempuan ini lagi bagaimana gitu ya. Itu sekali lagi karena udah terbiasa. Karena itu dianggap lazim. Jadi benar. otomatis tuh Mas asal jeplak gitu kan. Jadi kita harus hati-hati Mas, pilih kata-kata dengan hati-hati, menghindari yang bersifat merendahkan dari pihak-pihak yang berdasarkan gendernya. Terus kita yang pasti kita harus hormati privasi orang lain. Hindari membahas hal-hal yang bersifat pribadi atau intim. Yang tidak relevan dalam konteks tertentu. Itu kita harus hindari itu hal-hal itu. Terus kita harus bisa mendengarkan tanggapan orang lain Mas. Jika seorang menyatakan pokoknya kita ajak ada sesuatu bercanda, orang itu udah nggak nyaman gitu kan dengan candaan itu gitu kan. Nah, kita harus bisa mendengarkan itu dan dengan serius dan tidak mengulanginya lagi. Itu misalnya kan dia itu negor gitu ya Bu. Iya. Dia nggak nyaman, udah nggak nyaman dengan candaan itu ya kita harus. Tapi banyak gak sih Bu perempuan yang berani gitu Bu? Maksudnya dalam suatu kelompok ini kan dia misalnya ya jadi bahan bulian gitu ya, Bu, bahan ledekan gitu ya Bu. Dalam satu kelompok ini tapi dia langsung speak up. Itu ada aja sih Mas, ada yang berani, ada yang diam gitu kan. Itu karena situasi orang kan berbeda-beda ya Mas. Ada yang berani langsung langsung speak up, langsung mengkonfrontir gitu kan. Ada yang enggak sabar dulu. Ada yang memendam gitunya. Maka itu meledaknya belakangan. Nah, iya Mas. Gitu ya, jadi tuh kita mungkin beberapa tips terus dan sekali lagi jangan mendukung atau menyebarkan candaan seksis. Berarti kita ya jangan sampai kita ikut-ikutan aja jangan ya Bu ya. Kalau kita mendengar atau yang pasti mendengar yang bersifat seksis ya, jangan mendukung atau memperkuatnya malah. Kan sering kan ikut-ikutan, malah kita nge-share justru itu memperkuat ya Bu. Kita ikut nge-share, kalau saat kita mendengar kita ikut-ikutan nyaut gitu kan, malah ikutan tertawa, ikutan tersenyum. Nah, itu kan seakan-akan kita support Bu ya. Mendukung dengan candaan itu masih jadi jangan mendukung atau menyebarkan candaan seksis. Selanjutnya ajak orang lain nih ketika kita berada dalam sering kan pertemanan atau di lingkungan kerja dalam kelompok nih, ajak orang lain untuk menghindari candaan seksis. Semakin banyak orang yang terlibat dalam menciptakan lingkungan yang menghormati, itu kan lingkungan yang menghormati ya, kita harus saling menghormati di lingkungan itu ya. Dengan candaan seksis itu kan berarti kita nggak menghormati lingkungan gitu kan, karena ada orang merasa tidak nyaman. Jadi dengan menghindari itu kita berpartisipasi untuk menciptakan lingkungan yang positif. Nggak langsung ya Bu gitu ya, kita sudah berpartisipasi untuk mencegah atau memutus rantai candaan seksis ini. Betul Mas. Nah mungkin ada tips nih terakhir, mungkin pasti banyak tips lain, nanti teman-teman atau keluarga Jakarta bisa browsing atau melihat lagi, tapi mungkin ini ada beberapa tips. Nah ada satu lagi nih Mas, ini penting nih, ini sering banget nih ya, berhenti tertawakan humor seksis. Nah sering nggak itu Mas Fadli? Ya, nganggap tuh candaan dan tanpa berpikir kita nganggapnya itu lucu ya. Ikut mentertawakan berarti ikut mendukung ya. Berarti kita setuju dengan candaan itu ya. Jadi ikut mentertawakan humor seksis dengan menganggap wajar. Itu kan kalau tertawa wajar nih, berarti ikut senang juga dia mendengar. Ketika kita dalam suatu kelompok yang ramai, ada yang menonjol ya Bu. Apa tadi Bu? Iya, ada
ada yang menonjol tapi bukan bakat, langsung ikut tertawa, itu kan ada berarti yang kita setuju bulat dengan tapi bukan tekad iya, gitu ya, ikut, Bu. semua ikut Iya, tertawa, iya, malah iya, ikut iya. saut-sautan gitu kan, itu berarti menormalisasi gitu kan, dia Si setuju. pelakunya juga semakin Betul, punya banyak makin ide nih, Bu, iya, ya. Selain bulat dan tekad, apalagi nih iya, gitu kan? makin iya, karena Makin itu malah membuat yang iya. lain tertawa, jadi dia ada semakin senang aja itu Ada ya, Bu, melontarkan. ada. Jadi ketika memang seseorang ini sudah pernah berhasil ya, Bu, pasti wah lagi, apalagi Ingin ada mengulang pembenaran lagi, dan iya, kelompok yang merasa mendukung sekali nih, lagi Bu. merasa biar terlihat asik gitu Oke, kan, iya, lucu benar, gitu benar, kan, benar. padahal orang yang mendengarnya, ada pihak-pihak yang mendengarnya udah tidak nyaman, sudah Oke. merasa direndahkan, memunculkan traumatis. Itu Oke. sih Mas, beberapa tips ya Mas ya, mungkin banyak sekali tips-tips lainnya. Bu, terakhir nih, Bu, ya. Kalau misalnya kita menjadi korban gitu, Bu, dari candaan seksis ini gitu, dan Ya, cara kita ngehadapinnya itu gimana ya, Bu? oke, Kalau kalau kita jadi korban ya, gitu, atau kita tanpa sadar jadi pelaku juga deh, Bu, sekalian nih, Bu. Kita include jadi cara gabung jadi satu nih. menghadapi ya, Betul. cara menghadapi humor seksis. Tadi sama seperti tadi menghindari. Nah, jangan tertawa atau tersenyum. Ini sering banget kan Mas ya, itu ketika kita mendengar lelucon nih yang merendahkan atau melecehkan, itu tadi ya, humor seksis itu kan asli merendahkan atau melecehkan itu. Nah, ini bagi yang menghadap ini ya, dan nggak berani melawan. Tadi kan ada yang berani, ada yang tidak. Betul. Nah, bagi yang tidak berani melawan dengan kata-kata, maka jangan beri reaksi apapun. Ya. Umpamanya saya nih mendapat humor atau candaan seksis gitu kan, tapi saya nggak berani mau ngelawan gitu kan, nggak berani mengkonfrontir. Nah, Ya, karena takut dan lain jangan sebagainya, sekali lagi jangan tertawa atau tersenyum. Oke. Jadi kalau yang memberikan candaan itu melihat kita tertawa tersenyum, berarti kan kita nerima nih, iya, kita benar, ikut ikut benar, Bu. membenarkan candaan seksis itu. Jadi tuh Mas, jangan tertawa atau tersenyum, karena tertawa sekali lagi, tertawa akan menyeratkan memberi makna bahwa kamu setuju dengan lelucon tersebut. Nah, jadi kalau kita sampai jadi korban ini, kita bagaimana ya, Bu? Maksudnya tadi kan kita selaku, kalau kita supaya memutus rantai nih, Bu, dari si candaan seksis ini, atau kita mencegah supaya dia nggak makin menjamur nih, Bu. Kalau kita jadi korbannya, Bu, maksudnya yang tadi dari satu kelompok itu, kita benar-benar dari ada 5 orang lah, Bu, yang nyerang kita karena memang ada kekurangan fisik ya, Bu, dari perempuan itu. Kadang-kadang kan, maaf ya, Bu, karena dia berat badannya lagi gemuk aja kebetulan, Bu, dari ya. kondisi fisiknya. Wah, itu, jadi bisa betul. menjadi materi bahan untuk dicandain. Itu masa di reaksi nih, jangan tertawa tersenyum, itu kan itu sebenarnya bentuk perlawanan Mas, membuktikan bahwa ini bagi yang tidak berani ini ya, speak up atau yang tidak berani mengkonfrontir langsung ke orangnya ya. Itu kan jangan tertawa tersenyum, kan itu sebenarnya itu salah satu bentuk perlawanan kita. Itu kan kalau kita tertawa berarti kita sih setuju dengan itu. Berarti kalau kita tidak berani atau belum bisa untuk speak up, minimal kita tidak merespon ya, Bu? Iya, tidak merespon, karena itu sebenarnya itu salah satu bentuk perlawanan terhadap orang yang memberikan candaan seksis itu. Terus, nah tadi kan yang nggak berani menegur langsung. Nah ini bagi yang berani menegur nih Mas, soalnya kan merasa kadang sih sering banget nih nggak sadar gitu kan, ada orang yang melontarkan candaan seksis itu. Nah, bagi yang berani Mas, kamu bisa menegur orang tersebut bahwa lelucon yang disampaikan telah menyinggung perasaanmu. Tadi bagi yang tidak berani, bagi yang berani, dan nih biasanya dalam pertemanan nih, bisa jadi di lingkungan kerja, di lingkungan pertemanan, di luar lingkungan kerja. Kalau ada candaan seksis itu, kita bisa keluar dari lingkungan itu. Maksudnya dalam satu ruangan, keluar aja gitu kan. Itu salah satu menunjukkan keluar ruangan gitu ya, Bu, keluar ruangan gitu kan, bahwa itu bentuk perlawanan kita. Bahwa emang enggak ya, sekali lagi memang enggak wajar untuk disampaikan itu. Nah, jadi di sini penting juga ya, Bu, berarti kita milih-milih nih, Bu, di mana kita berteman, dengan siapa kita berteman, dan ya tadi kita bisa
keluar dari circle yang nggak sehat gitu ya Bu? Iya Mas, jadi kalau memang lingkungan pertemanan kita sudah tidak sehat, sudah tidak bisa membuat kita nyaman, dalam kalau konteks ini kita candaan seksis ya, udah sering melontarkan candaan seksis, itu kan ngapain sih harus kita berada di circle itu? Ya udah keluar aja, cari circle baru. Nggak bisa berkembang. Iya, malah gimana sih kalau orang tidak nyaman, sudah merasa direndahkan, ya kan, tidak menghargai dia, gitu kan? Betul. Ngapain kita bertahan di circle yang tidak saling menghormati? Sekali lagi kan, kita harus menghindari candaan seksis itu karena kita ingin lingkungan yang positif ya, lingkungan yang saling menghormati. Itu sih Mas. Oke. Berarti di sini candaan seksis ini intinya ya Bu, nggak bagus untuk dibudayakan, dinormalisasi, apalagi ditoleransi. Iya, ya Bu? Dilazimkan. Oke. Berarti untuk podcast Keluarga Jakarta ini jadi satu ilmu baru atau banyak yang bisa kita ambil dari sini ya terkait candaan seksis ini yang dianggap sebenarnya kayak hal yang biasa gitu. Ini biasa aja, orang-orang nggak ada yang nggak ada masalah tuh dari dulu ya Bu gitu kan. Dianggapnya ya gitu kan. Iya, itu anggapan. Tapi ternyata di satu sisi mungkin ada korban ya tadi Bu, pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan gitu. Lalu dia jadi ke-trigger pengalaman traumatisnya gitu. Itu sangat nggak baik, apalagi menjadi jadi menyakiti diri, bahkan depresi sampai keinginan untuk yang jelas mengakhiri hidup gitu ya Bu. Candaan seks itu sangat subjektif ya Mas ya. Karena tadi pengalaman orang itu berbeda-beda. Kita nggak bisa samakan. Mungkin kita nggak mengalami gitu kan apa yang dialami, terlontar aja kita anggap itu hal yang biasa, lazim gitu kan. Itu jadi kita jangan menormalisasi, sekali lagi melazimkan candaan-candaan seksis itu Mas. Gak kerasa nih Bu, udah cukup lama nih kita bahas terkait candaan seksis dan banyak juga yang udah kita petik, yang sudah kita kupas nih Bu di sini. Dan terima kasih banyak Ibu Evi untuk sharing dan diskusinya pada kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri obrolan ini, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pesan singkat Bu kepada keluarga Jakarta yang ada di rumah. Silakan Ibu Evi. Oke Mas Fadli, mungkin ini pesan singkat ya untuk keluarga Jakarta. Mari berhenti melakukan candaan seksis. Jangan menormalisasi atau mentoleransi candaan seksis. Mari kita ciptakan lingkungan yang saling menghormati. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Evi, semoga sehat selalu, dilancarkan segala pekerjaannya ya Bu. Amin, terima kasih Mas Fadli sudah mengajak saya untuk sharing-sharing tentang. Nanti di lain kesempatan kita bisa sharing lagi ya Bu. Oke. Dan untuk keluarga Jakarta, jika Anda mengalami, mendengar maupun melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak, Anda bisa melaporkan melalui call center Jakarta Siaga 112. Hotline pengaduan di 0813 176 17622 atau datang langsung ke Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak maupun pos pengaduan di RPTRA dan Rusun. Saksikan terus podcast Keluarga Jakarta di channel YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke keluarga Jakarta lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.